Ya, sejauh mana masyarakat harus waspada akan ancaman teroris jelang pengumuman hasil pemilu 22 Mei mendatang telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat terorisme Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat siang. Selamat siang, Mas Egan. Mas Ridwan, ini sebetulnya yang menjadi target utama dari para teroris pada tanggal 22 Mei itu siapa? Ya, targetnya tentu kerumunan massa yang sudah disampaikan ya. Yang sudah disampaikan adalah targetnya kerumunan massa dengan harapan akan terjadi chaos, akan terjadi kerusuhan yang kemudian mengakibatkan Indonesia konflik bereskalasi dan muncul distrust antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ada kubu tertentu yang mau diincar, baik itu mungkin pendukung 01 atau 02 atau demonstran atau siapa sebetulnya? Ya, kalau kelompok teroris ini kan mereka tidak terlibat secara aktif dalam perpolitikan nasional. Kenapa? Karena bagi mereka kan demokrasi itu haram ya. Ya. Bagi mereka siapapun presidennya, apakah itu Pak Jokowi ataukah Prabowo, itu bagi mereka sama-sama haram. Jadi mereka ini bukan pendukung calon. Ini penting sekali masyarakat harus tahu bahwa mereka ini kelompok pihak ketiga yang menunggangi situasi ini. Supaya kemudian antar masyarakat itu tidak percaya, supaya kemudian terjadi konflik, Indonesia menjadi kacau, dan ketika terjadi konflik itulah maka mereka bisa menawarkan ideologi alternatifnya yang menjadi kontra terhadap demokrasi. Mas Ridwan, ini kan yang ditangkap di Jateng dan juga di Jatim ini sebagian besar diinformasikan pernah mengikuti pelatihan di Suriah. Ini bagaimana kok bisa orang yang mengikuti pelatihan di Suriah, pengawasannya seperti apa, dan kemudian kenapa mereka bisa melancarkan aksi terorismenya berkembang itu di Indonesia? Ya memang selama ini memang di Suriah itu memang mereka dilatihkan untuk melakukan pembuatan bom, pembuatan switching, detonator, itu semua ada pelatihannya, Mas. Dan ini saya kira Densus 88 itu sudah melakukan langkah yang tepat ya, pencegahan termasuk terhadap semua mereka yang pernah mengikuti tadrib istilahnya, pelatihan di Suriah itu. Tapi kemudian kenapa mereka bisa paling tidak berkembang begitu di Indonesia? Seharusnya pengawasannya seperti apa, Mas Ridwan? Memang ada semacam loophole atau lubang gitu ya. Ada lubang ketika mereka misalnya bisa kembali pulang tanpa pantauan dari pemerintah. Dan ini yang mengakibatkan sebagian dari mereka bisa kemudian beraktivitas kembali di masyarakat tanpa harus melalui pidana dulu. Dan ini yang sebaiknya segera dicari ya, mereka-mereka ini yang belum terpantau oleh intelijen, ataupun yang sudah terpantau tetapi belum ditindak. Saya kira dalam situasi politik yang menghangat ini, memang sudah tepat untuk dilakukan penangkapan-penangkapan. Yang di Jawa Tengah, Jawa Timur ini sebetulnya bergerak sendiri atau mereka merupakan satu jaringan sebetulnya? Kalau JAD itu bergerak secara struktural sistematis. Walaupun secara taktisnya mereka membolehkan ketika sel-sel masing-masing itu melakukan operasinya secara mandiri. Karena itu kemudian ada rencana JAD Lampung, ada rencana JAD Bekasi, nanti kemudian ada rencana JAD yang lain. Jadi secara umum mereka ini punya tujuan besar, tetapi akses atau cara mewujudkan tujuan itu dibebaskan sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Karena mereka bergerak dalam kelompok-kelompok kecil atau istilahnya itu wolf pack ya, kerumunan serigala gitu ya. 7 sampai 8 orang sehingga kemudian mereka bisa lebih leluasa merancang aksinya tanpa deteksi intelijen. Mas Ridwan, ada tidak tokoh utama ataupun aktor utama yang mungkin masih berkeliaran belum ditangkap yang harus diwaspadai oleh kepolisian? Ada Mas, ada beberapa DPO yang saat ini sedang dalam pengejaran ya. Salah satunya adalah orang yang pernah belajar merakit bom langsung dari Dr. Azahari yang sudah dulu sekali. Sampai sekarang belum tertangkap. Oke, baik. Karena ini masih dalam suasana pemilu, Mas Ridwan, lalu kemudian masyarakat menyikapinya seperti apa nih kalau misalnya ada banyak penangkapan terorisme, ada ancaman keamanan dan sebagainya? Saya kira masyarakat tentu sebaiknya tetap beraktivitas normal saja, Mas. Percayakan kepada aparat keamanan, pihak Polri, Densus 88, BNPT. Saya kira mereka sudah punya strategi dan kontranya, penangkalannya. Tentu himbauan untuk menghindari kerumunan massa saya kira bijak untuk dilakukan ya.
daripada misalnya kita muncul korban yang tidak berdosa begitu. Walaupun misalnya begini, sudah ditangkap 60-an orang, tetapi kan sel-sel mereka yang belum tertangkap itu masih ada. Dan kalau kemudian itu lolos dan berhasil masuk menyusup ke demonstran, kemudian meledakkan diri atau melakukan serangan di situ, maka masyarakat sipil biasa yang tidak terlibat apa-apa, misalnya pengendara jalan yang sedang lewat, bisa menjadi korban. Jadi saya kira memang himbauan untuk menghindari kerumunan demonstrasi itu baik-baik saja untuk dilakukan. Baik, Mas Ridwan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Selamat siang.